Assalamualaikum. Kembali lagi untuk materi kelas 7 di semester 2, kita akan belajar tentang perbandingan. Untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang perbandingan, maka kita harus tahu dulu apa sih arti dari perbandingan itu. Next ya. Nah, perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran sejenis. Nah, perbandingan itu biasanya dinyatakan secara sederhana dan dalam bentuk pecahan. Next, selanjutnya, untuk perbandingan ini kita akan belajar menjadi dua atau terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah perbandingan senilai dan yang kedua adalah perbandingan berbalik nilai. Next, selanjutnya. Nah, kita akan belajar pertama yaitu tentang perbandingan senilai. Oke, selanjutnya. Nah, perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah suatu perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabel diperbesar, maka nilai variabel lainnya pun akan diperbesar juga. Atau sebaliknya, jika nilai variabelnya diperkecil, maka nilai variabel lainnya juga ikut diperkecil atau semakin kecil. Kita masuk ke perbandingan senilai, yaitu di sini ada A per B sama dengan N per P. Di sini kalian kali silang A kalikan P, lalu B kalikan N. Jadinya A kali P sama dengan N kalikan B. Ini rumus awalnya. Next, selanjutnya. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, perbandingan senilai itu bisa kalian contohkan. Nah, contoh yang pertama yaitu perbandingan jarak tempuh kendaraan dengan banyaknya bahan bakar yang digunakan atau yang dihabiskan, atau bensin yang dihabiskan. Yang kedua, yaitu perbandingan harga barang dengan banyaknya barang yang ingin dibeli. Yang ketiga, yaitu perbandingan banyaknya bahan baku untuk membuat kue dengan banyaknya kue yang ingin dibuat. Next, selanjutnya, yaitu contoh soal dari perbandingan senilai. Nah, contoh soalnya yang pertama, yaitu sebuah mobil memerlukan 5 liter bensin untuk menempuh jarak 60 km. Jika mobil tersebut menghabiskan 40 liter bensin, maka tentukanlah jarak tempuhnya. Maka, kita buat tabel dulu. 5 liter itu mampu menempuh jaraknya sejauh 60 km. Kalau 40 liter berarti 40 liter bensin, maka jarak yang ditempuh pun akan semakin banyak. Yang di sini bertambah dan sini pun ikut bertambah. Karena dua-duanya bertambah, maka disebutnya perbandingan senilai. Maka rumusnya yaitu A per B sama dengan N per P, kita kalikan silang A kalikan B P, lalu B dikalikan N, maka menjadi 5 per 40 sama dengan 60 per P. Kita kalikan 5 kalikan P, lalu 40 dikalikan 60, menjadi 5P sama dengan 60 dikalikan 40. Maka 5P sama dengan 2400. Maka P-nya adalah 2400 dibagi dengan 5. Yang 2400 ini dibagikan dengan 5, maka P-nya adalah 480. Kita tulis di sini 480. Nah, 5 liter untuk 60. Maka kalau 40 liter itu jarak yang ditempuhnya adalah 480 km. Ini adalah jarak yang ditempuh suatu mobil dengan menghabiskan bensinnya sebanyak 40 liter. Next, selanjutnya, contoh soal kedua. Seorang anak mengetik 115 kata setiap 5 menit. Jika anak itu mengetik selama 30 menit, tentukanlah banyak kata yang dapat diketik. Maka kita buat tabelnya dulu. 115 itu untuk 5 menit. Nah, kalau 30 menit, maka katanya itu yang dihasilkan harus lebih banyak, berarti di sini bertambah dan lalu ini bertambah, maka disebutnya perbandingan senilai. Kita buat tabelnya, kita buat dalam rumusnya, berarti 5 per 30 menit, ini menit ya,
sama dengan 115 kata per, kita misalkan A, kita kalikan silang. Atau bisa diperkecil dulu, 5 dengan 30 sama-sama bagi 5, 1 di sini 6. Kita kalikan silang, berarti 1A sama dengan 115 dikalikan 6, yaitu 690. Maka 30 menit itu menghasilkan 690 kata. Ini adalah jawabannya. Oke. Jadi tadi kalau 5 menit menghasilkan 115 kata, maka kalau dia 30 menit menghasilkan 690 kata. Maka lebih besar atau bertambah. Jadi di sininya menjadi 690 kata lebih besar. Tuh, oke. Next untuk perbandingan. Nah, next yang kedua kita akan belajar tentang perbandingan berbalik nilai. Ya, perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dari dua buah besaran atau lebih, yang mana jika salah satu besaran bertambah atau naik, maka besaran yang lainnya atau variabel yang lainnya akan berkurang atau turun. Jadi kebalikan, kalau senilai sama-sama bertambah, kalau berbalik nilai, cirinya satu bertambah, satu berkurang, ataupun sebaliknya. Yang satu berkurang, maka yang lainnya ikut bertambah. Jadi tidak sama nilainya. Nah, rumus perbandingan berbalik nilai itu sama seperti rumus senilai, bedanya hanya dibalik. Jadi A per B sama dengan P per N. Maka kalau tadi di senilai itu A per B sama dengan N per P, maka ini dibalik. Jadi N-nya yang di bawah, ininya di bagian yang sini dibalik. Jadi nanti kalian kali silangnya jadi A kali N dan P kali P. Tadi kalau dia senilai itu rumusnya A per B sama dengan N per P, ini senilai, kalau yang ini berbalik nilai, berarti kalian balik, nanti N-nya jadi di bawah, lalu kalian kalikan silang, A kalikan N, lalu B kalikan P, itu adalah rumusnya untuk berbalik nilai. Sama dengan senilai, cuman hanya bedanya yang di sebelah kanannya dibalik, yang atas jadi di bawah. Contoh persamaan dari berbalik nilai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contohnya itu jumlah pekerja dengan lama waktu pekerjaannya. Yang kedua, jumlah hewan ternak dengan waktu untuk menghabiskan makanannya. Ketiga, jumlah makanan atau permen dengan banyaknya anak yang akan diberikan permen. Yang terakhir, yaitu lama waktu untuk menempuh tujuan dengan kecepatan rata-rata dari sebuah kendaraan. Itu adalah contoh persamaan berbalik nilai dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, contoh soal perbandingan berbalik nilai. Soalnya, suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 25 orang dalam waktu 32 hari. Jika dikerjakan oleh 20 orang, maka tentukanlah berapa hari pekerjaan akan diselesaikan. Maka kita buat tabel terlebih dahulu. 25 orang itu diselesaikan dalam waktu 32 hari. Maka kalau 20 orang, maka waktu yang diperlukan itu akan semakin banyak. Kenapa banyak? Karena orangnya berkurang. Yang awalnya 25 orang bisa selesai 32 hari, kalau 20 orang dengan orang yang sedikit, maka waktu yang dibutuhkan itu semakin banyak. Berarti polanya di sininya berkurang, yang di sininya waktunya bertambah. Gitu. Jadi soal ini harus kalian bayangkan dan kalian logikakan. Kalau orangnya banyak, maka waktunya sedikit diperlukan. Kalau orangnya sedikit, maka waktu yang diperlukannya akan lebih banyak. Rumusnya A per B sama dengan P per N. Dibalik ya, P-nya jadi di atas, lalu kalian kalikan silang. Menjadi, kita coba, 25 per 20 sama dengan P-nya yang di atas, jadinya P per 32. Maka kita perkecil dahulu.
kita perkecil boleh ya, atau langsung kalikan boleh. Jadi kalian kalikan 20 kalikan P, lalu 25 kalikan 32. 20 kali P jadi 20P, sama dengan 25 dikalikan 32. Maka P-nya adalah 800 dibagi 20. Maka P-nya adalah 40 hari. Maka kalau waktunya 20, kalau orangnya 20, maka waktu yang diperlukan adalah 40 hari. Ini adalah contoh berbalik nilai. Satu berkurang, yang lainnya bertambah. Itu adalah contoh perbandingan berbalik nilai. Next, contoh kedua. Pak Roni mempunyai persediaan bahan makanan untuk 60 ekor ayamnya selama 24 hari. Jika ia menjual ayamnya 15 ekor, maka tentukanlah berapa hari makanan akan habis. Nah, kita coba 60 ayam itu waktunya 24 hari. Nah, ayamnya itu dijual 15 ekor, berarti kita kurangkan 60 dikurang 15, yaitu menjadi 45. Ya, 45 ekor makanannya akan selesai dalam berapa hari? Kita misalkan huruf A. Berarti kalau 60 ekor itu cuma 24 hari, kalau 45 ekor maka ayamnya akan habisnya akan semakin banyak. Kalau ayamnya banyak, habisnya dalam waktunya sedikit. Kalau ayamnya sedikit, maka jumlah harinya akan semakin banyak. Berarti di sini adalah berkurang, dan yang ini adalah bertambah ya. Logikanya 60 ayam itu bisa habis dalam waktu 24 hari. Kalau misalkan ayamnya berkurang, maka waktu yang diperlukan untuk menghabiskan makanan itu pasti lebih lama. Berarti perbandingan berbalik nilai. Kita coba contohnya. Maka jadi tadi ya, berarti 60 per 45, maka yang diketahuinya atau yang ditanyanya dibalik menjadi A per berapa tadi? Per 24. Nah, per 24. Oke, kita kalikan dahulu atau kita perkecil boleh, atau kalikan. Kita kalikan 60 kali 24, yaitu 1440 sama dengan 45A. Oke, maka A-nya 1440 dibagi 45. Maka waktu yang diperlukan adalah 32 hari, lebih banyak. Kita cek lagi, di sini menjadi 32. Jadi, kalau 60 ekor bisa dihabiskan dalam 24 hari, maka kalau 45 ekor, waktu yang dibutuhkan adalah 32 hari. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.